Breaking news pemirsa, striker Grade A Eropa keturunan Indonesia Sam Lammers putuskan mau dinaturalisasi dan gabung timnas Indonesia. Di sisi lain, Sir Alex Ferguson dan Madam Pang sampai buat pengakuan jujur begini, usai John Herdman ambil keputusan jenius untuk timnas Indonesia. Auto guncang Asia hingga Eropa. Sir Alex Ferguson berikan pengakuan sangat jujur dan mantap soal John Herdman yang ambil langkah jenius begini usai resmi jadi pelatih baru timnas Indonesia. Bahkan sampai buat Madam Pang bilang kayak gini di hadapan publik. Wah, benarkah demikian? Nah, ini baru cerdas. Nova Arianto ambil langkah super jenius begini untuk skuad timnas U20 Indonesia. Benarkah undang sang guru coach Shin Tae-yong untuk bantu membentuk karakter disiplin pemain muda timnas Indonesia dan bisa ciptakan pemain berkualitas? Yuk tonton video sampai akhir ya guys! Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Gelombang optimisme besar tengah menyelimuti sepak bola Indonesia. Penunjukan John Herdman sebagai pelatih baru timnas Indonesia oleh PSSI resmi menandai dimulainya era baru setelah periode kelam di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert yang berujung kegagalan lolos ke Piala Dunia 2026. Antusiasme publik pencinta sepak bola tanah air pun meledak, seiring harapan akan kebangkitan nyata skuad Garuda di level Asia hingga dunia. Menariknya, keputusan strategis PSSI ini bukan hanya menuai respons positif dari dalam negeri, tetapi juga mendapat sorotan dan apresiasi dari figur-figur besar sepak bola internasional. Mulai dari pelatih legendaris Sir Alex Ferguson, Ketua FA Thailand Madam Pang, hingga striker keturunan Indonesia kelas Eropa Sam Lammers, semuanya sepakat bahwa penunjukan John Herdman adalah langkah penting yang bisa mengubah arah masa depan timnas Indonesia. Pelatih legendaris Manchester United, Sir Alex Ferguson, menjadi salah satu sosok paling berpengaruh yang memberikan pandangan jujur soal perkembangan terbaru timnas Indonesia. Pria asal Skotlandia itu dikenal memiliki hubungan baik dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dan mengakui mengikuti dinamika sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Ferguson, John Herdman adalah tipe pelatih yang sering diremehkan hanya karena namanya tidak sepopuler pelatih-pelatih besar Eropa. John Herdman adalah pelatih bagus yang sering dipandang sebelah mata. Dia punya kualitas nyata, pemahaman mendalam soal pembangunan tim, dan keberanian untuk bekerja dengan visi jangka panjang, ujar Ferguson. Ia menilai bahwa PSSI telah belajar dari kesalahan masa lalu, khususnya ketika terlalu mengandalkan nama besar tanpa kesiapan sistem yang matang. Apa yang terjadi saat Indonesia dilatih Patrick Kluivert adalah pelajaran besar. Nama besar tidak selalu sejalan dengan hasil di lapangan. Saya yakin keputusan PSSI memilih Herdman adalah pilihan yang tepat, lanjutnya. Lebih jauh, Ferguson meyakini kehadiran Herdman akan membawa efek domino yang sangat besar, terutama dalam menarik pemain-pemain keturunan kualitas tinggi. Herdman akan menjadi daya tarik tersendiri bagi pemain-pemain keturunan Grade A untuk mau bergabung. Indonesia tidak hanya akan punya pelatih berkualitas, tetapi juga skuad yang semakin kuat seperti yang pernah terjadi di era Shin Tae-yong. Ferguson menutup pandangannya dengan nada optimistis. Saya harap timnas Indonesia bisa kembali menunjukkan kualitas sebenarnya setelah dihancurkan oleh kegagalan di era sebelumnya. Dengan fondasi yang tepat, Indonesia bisa bangkit dan melangkah jauh. Dari kawasan Asia Tenggara, Ketua FA Thailand Madam Pang turut memberikan pandangan jujurnya. Sosok berpengaruh di sepak bola Asia ini dikenal selalu memantau perkembangan timnas Indonesia, rival sekaligus magnet besar di kawasan ASEAN. Madam Pang mengaku awalnya tidak terlalu familiar dengan John Herdman. Namun, setelah mengamati rekam jejak dan pendekatannya, ia menyadari bahwa pelatih asal Inggris itu bukan sosok sembarangan. Saya akui, setelah saya amati, John Herdman bukan pelatih biasa. Dia adalah pelatih bagus yang jarang terekspos media Eropa, ungkap Madam Pang. Ia menilai Indonesia kini berada di jalur yang benar karena mulai meninggalkan pola lama yang hanya mengandalkan popularitas. Federasi Indonesia sudah berbenah. Mereka tidak mau lagi mengambil pelatih hanya karena nama besar, seperti yang terjadi pada Patrick Kluivert dan gerbong Belanda yang gagal total. Madam Pang juga menyoroti rencana kolaborasi antara John Herdman dan Shin Tae-yong, yang disebut-sebut akan menjadi kekuatan besar bagi Indonesia. Menurutnya, jika proyek ini berjalan mulus, Indonesia bisa menjadi kekuatan dominan di kawasan.
Kolaborasi Hartman dengan Shin Tae-yong akan menjadi kombinasi yang sangat kuat. STY memahami karakter pemain Indonesia, sementara Hartman unggul dalam manajemen dan pembangunan tim. Jika Hartman dan STY membawa Indonesia tampil impresif di FIFA Series 2026, saya yakin gelar juara Piala AFF 2026 sangat berpotensi menjadi milik Indonesia, tegasnya. Pernyataan paling mengejutkan datang dari striker keturunan Indonesia kelas Eropa, Sam Lammers, yang saat ini membela FC Twente. Untuk pertama kalinya, Lammers secara terbuka mengakui bahwa dirinya telah dihubungi langsung oleh John Hartman untuk memperkuat timnas Indonesia. "Ya, saya sudah dihubungi langsung oleh John Hartman," kata Lammers dengan jujur. Ia mengaku tidak mengambil keputusan ini secara terburu-buru. Ada proses panjang yang ia pikirkan, baik dari sisi karir maupun ikatan emosional. Lammers menegaskan bahwa visi dan misi Hartman jauh melampaui ekspektasinya. "Saya memikirkan ini dengan sangat matang. Akhirnya saya sadar, inilah saat yang tepat untuk mengabdi pada tanah kelahiran keluarga saya." Visi jangka panjang John Hartman untuk Indonesia lebih dari sekadar yang saya bayangkan. Ini bukan proyek singkat, ini proyek besar. Dengan keyakinan penuh, Lammers pun membuat pernyataan tegas yang membuat publik sepak bola Indonesia bergemuruh. "Saya akan bermain untuk Indonesia. Saya ingin membantu tim ini berprestasi, bukan hanya di Asia, tapi juga di level dunia." Penunjukan John Hartman bukan sekadar pergantian pelatih. Ini adalah simbol perubahan arah, keberanian untuk membangun ulang fondasi, dan usaha menyatukan kembali kepercayaan publik yang sempat runtuh. Dukungan dari tokoh-tokoh besar dunia, keyakinan federasi regional, serta ketertarikan pemain grade A Eropa menjadi sinyal bahwa timnas Indonesia sedang memasuki fase baru yang sangat menjanjikan. Kini, pertanyaan besar ada di tangan publik. Apakah era John Hartman benar-benar akan membawa timnas Indonesia kembali berjaya? Bagaimana menurut Anda kolaborasi Hartman, Shin Tae-yong, dan potensi bergabungnya Sam Lammers? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan ikut berdiskusi tentang masa depan skuad Garuda. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Nah, ini baru cerdas. Nova Arianto ambil langkah super jenius begini untuk skuad timnas U20 Indonesia. Benarkah undang sang guru coach Shin Tae-yong untuk bantu membentuk karakter disiplin pemain muda timnas Indonesia dan bisa ciptakan pemain berkualitas? Yuk tonton video sampai akhir ya guys! Pelatih timnas Indonesia U20, Nova Arianto, menegaskan komitmennya untuk membentuk generasi muda yang kelak menjadi tulang punggung skuad Garuda di level senior. Namun di balik ambisi besar tersebut, Nova mengingatkan satu hal penting kepada para pemainnya. Mau berprogres dan bersabar menjalani proses. Saat ini, Timnas Indonesia U20 tengah menjalani pemusatan latihan, training camp atau TC, lanjutan yang digelar di lapangan Garuda Yaksa Football Academy, Bekasi. TC ini merupakan kelanjutan dari fase pertama yang sebelumnya sudah berlangsung pada awal Desember 2025. Program ini menjadi bagian dari persiapan jangka menengah hingga panjang, bukan sekedar mengejar hasil instan. Nova menilai skuad U20 saat ini memiliki potensi besar untuk menjadi generasi penerus timnas Indonesia. Namun potensi tersebut tidak akan berarti jika tidak diiringi dengan pembentukan karakter, peningkatan kualitas teknis, serta mentalitas profesional yang kuat. Harapannya ini menjadi generasi selanjutnya yang akan menuju ke timnas senior dan kita harus sabar menjalani proses yang mereka jalani, kata Nova dilansir dari YouTube Timnas Indonesia. Lebih lanjut, mantan pelatih Timnas Indonesia U17 itu menegaskan bahwa tujuan utama pembinaan di level U20 bukan semata-mata soal gelar juara, melainkan bagaimana para pemain benar-benar siap naik kelas ke level senior. Sekali lagi, tujuan terbesar saya adalah bagaimana mereka ini bisa sampai ke timnas senior. Sekali lagi, kejuaraan AFF atau Piala Asia itu bagian dari proses, dan itu menjadi proses yang harus pemain jalani, tambah Nova. Pernyataan ini menegaskan filosofi Nova Arianto dalam membangun tim. Turnamen bukan tujuan akhir, melainkan sarana pembelajaran. Setiap pertandingan, latihan, dan kompetisi dipandang sebagai tahapan penting yang harus dinikmati dan dijalani dengan penuh kesungguhan. Nova juga memberikan pesan moral yang kuat kepada anak asuhnya. Ia mengingatkan bahwa tidak ada jalan pintas dalam dunia sepak bola profesional. Semua pemain harus siap menghadapi tantangan, bekerja keras, dan memiliki mental pantang menyerah
jika ingin bertahan dan berkembang di level tertinggi. Semoga pemain bisa menjalani prosesnya dengan baik dan masyarakat selalu memberikan dukungan kepada Timnas U20, kata Nova. Dukungan publik menurut Nova memiliki peran besar dalam membentuk mental para pemain muda. Sorotan, kritik, hingga ekspektasi tinggi adalah bagian dari perjalanan yang harus mereka hadapi sejak dini, agar kelak tidak kaget saat tampil bersama timnas senior. Dari sisi agenda, perjalanan timnas Indonesia U20 ke depan terbilang cukup terukur. Fokus utama berada pada 2 ajang penting, yakni Piala AFF U19 2026 serta kualifikasi Piala Asia U20 2027 yang dijadwalkan mulai bergulir pada pertengahan tahun ini. Meski kompetisi belum terlalu padat, Nova menilai periode ini sangat krusial untuk mematangkan fondasi tim. Kini, harapan besar tertumpu pada generasi muda Garuda. Akankah mereka mampu menjawab kepercayaan pelatih dan publik dengan perkembangan nyata? Atau justru tersandung di tengah jalan karena gagal menjalani proses dengan konsisten? Menurut Anda, sejauh mana potensi Timnas Indonesia U20 saat ini untuk menjadi tulang punggung tim senior di masa depan? Apakah pendekatan proses jangka panjang ala Nova Arianto sudah tepat? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Sudah tak sabar, ini dia jadwal lengkap Timnas Indonesia, mulai senior hingga junior di tahun 2026. Dari agenda besar FIFA Series hingga Piala AFF 2026. Simak informasi selengkapnya hanya di sini. Perjalanan Timnas Indonesia sepanjang 2025 bisa dibilang penuh dinamika. Ada momen-momen manis yang membuat bangga, namun tak sedikit pula episode pahit yang meninggalkan air mata, baik bagi pemain di lapangan maupun para pendukung setia di tribun dan layar kaca. Tahun tersebut menjadi saksi betapa tipisnya jarak antara harapan dan kekecewaan dalam sepak bola. Salah satu catatan positif tentu saja keberhasilan skuad Garuda melangkah hingga putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Capaian itu sempat membangkitkan optimisme besar, seolah mimpi tampil di panggung sepak bola terbesar dunia sudah di depan mata. Sayangnya, pada fase krusial tersebut pula, kenyataan pahit harus diterima. Timnas Indonesia gagal melaju ke putaran final Piala Dunia 2026, meninggalkan luka mendalam dan rasa kecewa yang tak mudah dilupakan. Namun, seiring bergantinya kalender, sepak bola tak memberi waktu terlalu lama untuk larut dalam penyesalan. Agenda besar sudah menanti Timnas Indonesia di tahun 2026. Kegagalan menuju Piala Dunia membuat fokus tim merah putih kini beralih ke ajang-ajang internasional lain yang tak kalah penting, seperti FIFA Series dan Piala AFF. Indonesia sendiri mendapat kehormatan dengan ditunjuk sebagai salah satu tuan rumah FIFA Series yang akan berlangsung pada FIFA Matchday Maret 2026. Meski format turnamen serta calon lawan Jai Itzes dan rekan-rekannya masih belum diumumkan, ajang ini diharapkan menjadi sarana kebangkitan sekaligus evaluasi kekuatan tim pasca kegagalan di kualifikasi Piala Dunia. Setelah itu, pada rentang Juni hingga Agustus 2026, Timnas Indonesia akan kembali disibukkan dengan Piala AFF 2026. Turnamen 2 tahunan ini kini dijadwalkan berlangsung di pertengahan tahun. Sebuah keputusan strategis agar setiap negara peserta dapat memanggil para pemain terbaiknya tanpa terganggu agenda klub. Dengan jadwal baru ini, persaingan diprediksi bakal semakin ketat dan berkualitas. Tak berhenti di situ, sepanjang 2026 masih ada 3 jendela FIFA Matchday yang harus dimaksimalkan Timnas Indonesia. Jadwal tersebut tersebar pada Juni, September, Oktober, dan November 2026. Menariknya, pada periode kedua, FIFA menggabungkan jadwal menjadi 2 pekan sekaligus dari akhir September hingga awal Oktober, sehingga memberikan kesempatan lebih panjang untuk menggelar laga uji coba internasional berkualitas. Di level kelompok umur, tantangan besar juga menanti. Timnas Indonesia U23 dijadwalkan tampil di Asian Games 2026 yang akan digelar di Nagoya, Jepang pada September-Oktober 2026. Ajang ini diprediksi menjadi ujian perdana bagi skuad muda dan pelatih baru, sekaligus tolok ukur arah regenerasi Timnas Indonesia ke depan. Sementara itu, Timnas Indonesia U17 pun tak kalah sibuk. Mereka akan berlaga di Piala Asia U17 2026, yang sekaligus menjadi kualifikasi Piala Dunia U17 2026.
Selain itu, Timnas Indonesia U20 juga akan menghadapi agenda penting berupa kualifikasi Piala Asia U20 2027, yang menjadi bagian dari jalur pembinaan jangka panjang sepak bola nasional. Inilah jadwal lengkap Timnas Indonesia 2026. Timnas Senior Indonesia 23-31 Maret 2026 FIFA Series FIFA Matchday 1-9 Juni 2026 FIFA Matchday 24 Juli 26 Agustus 2026 Piala AFF 2026 21 September 6 Oktober 2026 FIFA Matchday 9-17 November 2026 FIFA Matchday. Timnas Indonesia U23 19 September 4 Oktober 2026 Asian Games 2026. Timnas Indonesia U17 7-24 Mei 2026 Piala Asia U17 2026. Dengan padatnya agenda dan banyaknya level tim yang bertanding, tahun 2026 jelas akan menjadi periode krusial bagi masa depan sepak bola Indonesia. Ini bukan hanya soal hasil, tetapi juga tentang konsistensi, regenerasi, dan kemampuan bangkit dari kegagalan. Menurut Anda, apakah 2026 bisa menjadi tahun kebangkitan Timnas Indonesia setelah kegagalan ke Piala Dunia 2026? Ajang mana yang paling krusial untuk skuad Garuda? Tulis pendapat Anda di kolom komentar ya. Ivar Jenner disorot media Belanda, potensi besar yang tak pernah benar-benar mendapat panggung di FC Utrecht. Nama Ivar Jenner kembali menjadi perbincangan, kali ini bukan karena performa gemilang, melainkan karena kritik tajam media Belanda terhadap perjalanannya bersama FC Utrecht. Gelandang Timnas Indonesia itu dinilai belum mampu menunjukkan perkembangan signifikan meski sudah cukup lama berada di lingkungan klub. Ivar Jenner sejatinya bukan sosok asing di Utrecht. Ia merupakan pemain yang tumbuh dan berkembang dari sistem klub, namun hingga kini belum juga berhasil menembus tim senior secara konsisten. Fakta ini menjadi sorotan tersendiri, mengingat sebagian besar menit bermainnya justru datang bersama Utrecht U21 dengan total 69 pertandingan, angka yang cukup tinggi untuk pemain yang diharapkan naik level. Situasi ini semakin krusial karena kontrak Ivar Jenner bersama FC Utrecht akan berakhir pada Juni tahun ini. Dengan waktu yang kian menipis dan peluang di tim utama yang tak kunjung terbuka lebar, banyak pihak memprediksi sang gelandang akan mencari klub baru demi mendapatkan menit bermain di level senior. Tak hanya Ivar Jenner, pemain Timnas Indonesia lain di Utrecht, Miliano Jonathans, juga masih berjuang menemukan performa terbaiknya setelah didatangkan dari Vitesse Arnhem. Keduanya sama-sama berada dalam fase karir yang menentukan. Media ternama Belanga, Algemeen Dagblad, mengulas situasi Ivar Jenner secara cukup mendalam. Dalam laporannya, media tersebut menilai bahwa Ivar sebenarnya memiliki potensi. Bahkan pelatih FC Utrecht, Ron Jans, disebut turut mengakui kualitas sang pemain. Hal tersebut sejatinya menjadi sinyal positif. Pengakuan dari pelatih kepala menunjukkan bahwa kemampuan Ivar tidak sepenuhnya diabaikan dan sempat membuka peluang baginya untuk naik ke level yang lebih tinggi. Kontraknya akan berakhir. Ron Jans memuji kemampuannya dalam menguasai bola dan menyebutnya sebagai tambahan kekuatan untuk puncak klasemen Keuken Kampion Divisi atau mungkin bagian kanan klasemen era divisi, tulis Algemeen Dagblad. Namun, seiring waktu berjalan, nada optimistis itu perlahan berubah. Media tersebut menilai bahwa Ivar Jenner kini harus realistis dan mulai memikirkan langkah berikutnya demi masa depan karirnya. Pasalnya, FC Utrecht dinilai sudah memiliki komposisi skuad yang solid, sehingga ruang untuk bereksperimen semakin terbatas. Sebagai tim yang berada di papan tengah, Utrecht disebut lebih memilih menjaga stabilitas performa ketimbang memberi kesempatan panjang kepada pemain yang belum mampu langsung memberikan dampak. Dalam konteks inilah, peluang Ivar semakin menyempit. Namun di FC Utrecht, dia sudah habis masa baktinya. Kesempatan sudah diberikan, tapi tidak dimanfaatkan, tegas laporan tersebut. Berbeda nasib dengan Ivar, Miliano Jonathans masih dianggap memiliki masa depan yang cukup menjanjikan. Pemain yang beroperasi sebagai winger itu dinilai masih bisa dikembangkan, salah satunya dengan opsi peminjaman ke klub lain agar mendapatkan jam terbang lebih banyak. Langkah tersebut disebut sebagai keputusan paling masuk akal, termasuk kemungkinan mengirim Miliano kembali ke Vitesse, klub yang pernah membesarkan namanya, untuk kembali ditempa dan mengembalikan kepercayaan diri serta ritme permainan. Meski demikian, hingga saat ini manajemen FC Utrecht belum mengambil keputusan final terkait strategi mereka di bursa transfer mendatang, baik untuk Ivar Jenner maupun Miliano Jonathans. Boleh dipinjamkan ke klub lain jika ada klub yang cocok, di mana dia bisa mendapatkan pengalaman dan waktu bermain. Klub percaya padanya untuk masa depan, tetapi langkah ke FC Utrecht 1 saat ini masih terlalu besar.
Apakah klub lamanya Vitesse mungkin menjadi opsi? Tutup ulasan tersebut. Situasi ini tentu menjadi refleksi penting, tidak hanya bagi Ivar Janner, tetapi juga bagi pemain-pemain muda Indonesia yang berkarir di Eropa. Talenta saja tidak selalu cukup. Keputusan karir, momentum, dan keberanian mengambil langkah baru seringkali menjadi penentu masa depan. Menurut Anda, apakah Ivar Janner sebaiknya segera hengkang dari FC Utrecht demi menyelamatkan karirnya? Dan apakah opsi peminjaman Miliano Jonathans ke Vitesse adalah langkah terbaik? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar.